Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti. Saya dari kampus Universitas Tekom Weleri, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ringkasan jurnal penerapan sistem informasi manajemen terhadap perusahaan ataupun bisnis agar berjalan dengan efisiensi. Dan sebagai berikut. Sumber data saya ambil dari jurnal ilmiah Research and Development Student JIS Vol 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, disusun oleh Intan Fahzirah dan Muhammad Irwan Padlina Sutia. Abstrak atau ringkasan, sistem di dalam suatu perusahaan yang membuat pemerintahan berjalan lancar, maka untuk mencapai tujuan ini diperlukan gaya manajemen yang terorganisir dan diawasi dengan baik. Di antara langkah-langkah yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional internal dalam perusahaan adalah penerapan sistem informasi manajemen atau SIM. Selain sebagai seperangkat prosedur yang melibatkan perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan pengolahan informasi sehingga mempunyai nilai dan signifikansi bagi bisnis, SIM juga dapat diartikan sebagai pengolahan informasi secara umum. Sistem informasi manajemen diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang beroperasi secara efektif, efisien, dan diawasi secara ketat. Latar belakang, perencanaan sistem adalah jenis pengendalian internal dalam perusahaan yang mencakup pengelolaan dokumentasi pemanfaatan manusia, teknologi, dan proses internal. Secara umum, manajemen sistem informasi digunakan untuk mengatasi atau memberi jawaban untuk masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau implementasi rencana bisnis. Sistem informasi manajemen atau SIM telah diakui sebagai alat yang efektif untuk membantu bisnis dalam mengelola dan menggunakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Di sini metode penelitian, ada pengumpulan informasi, evaluasi dan analisis, pengolahan data, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Oke, menurut James A. O'Brien, sistem informasi manajemen ialah sistem logis yang menyajikan semua informasi yang membantu fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil keluaran dengan memanfaatkan masukan dan berbagai prosedur yang dibutuhkan dalam mencapai sebuah tujuan dalam suatu topik manajemen. SIM adalah gabungan teratur dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data atau kelima bagian ini terkadang disebut sebagai komponen sistem informasi yang mengumpulkan, menggantikan, dan menyampaikan informasi dalam suatu perusahaan. Dan menurut Raymond McLeod, JR, penjelasan sistem informasi merupakan suatu tahapan manajemen yang di dalamnya terdapat suatu sistem dengan kemampuan yang sebanding dengan otak komputer, dan salah satu kelebihannya adalah menjamin kesiapan data informasi bagi pengguna internal. Kinerja bisnis yang dijalankan akan meningkat dengan mengadopsi manajemen sistem informasi di
perusahaan. Jadi di sini ada sistem informasi manajemen pada perusahaan dan ada sistem informasi manajemen pada bisnis. Untuk sistem informasi manajemen pada perusahaan, yang pertama membandingkan hasil kinerja, lalu ada menerima umpan balik, menerima ringkasan dari tindakan yang diselesaikan, kemudian ada beberapa pilihan lebih efektif, lalu mengoptimalkan hasil investasi, penyelarasan proses, dan yang terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian untuk sistem informasi manajemen pada bisnis ada 4, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama dalam suatu organisasi seperti keuangan, produksi, penjualan, persediaan, dan sumber daya manusia ke dalam suatu sistem yang terpadu. Itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar bagian dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada Office Automation System. Itu adalah sistem yang membantu otomatisasi pekerjaan kantor sehari-hari, seperti pengolahan dokumen, komunikasi, penjadwalan, dan penyimpanan data. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pekerjaan administratif agar lebih cepat dan efisien. Contohnya ada Microsoft Office ataupun email system. Oke, yang ketiga ada Informatic Management System atau IMS, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi manajerial guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Itu tujuannya untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajer. Contohnya seperti sistem pelaporan kinerja, sistem basis data manajemen. Untuk yang keempat, yaitu expert system dan artificial intelligence atau AI. Untuk expert system adalah sistem komputer yang meniru kemampuan seorang ahli dalam memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan basis pengetahuan. Kalau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer berpikir dan belajar layaknya manusia, misalnya dalam pengenalan pola, pengambilan keputusan, atau prediksi. Itu tujuannya membantu atau menggantikan pekerjaan manusia yang membutuhkan analisis kompleks. Contohnya seperti chatbot yang cerdas, sistem diagnosis medis, atau sistem rekomendasi. Untuk kesimpulannya, manajemen teknologi informasi adalah suatu sistem pengendalian internal dalam suatu bisnis yang terdiri dari penggunaan dokumen, orang, teknologi, dan prosedur dalam manajemen atau sekelompok atau serangkaian proses di mana data dapat diproses, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut dapat diolah, agar berguna untuk pengambilan. Yang kedua, sistem informasi manajemen digunakan untuk mengatasi atau menawarkan solusi terhadap tantangan bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau rencana bisnis yang telah diadopsi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen tidak diragukan lagi, penting bagi para praktisi dan pendidik bisnis modern. Sistem informasi manajemen organisasi dan perannya terhadap pengambilan keputusan serta pemecah masalah begitu penting dalam mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, komprehensif, dan terjangkau. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan manajemen puncak dan kepekaan yang luas dari setiap individu organisasi terhadap konsep bahwa SIM telah menjadi kunci penting
pada proses bisnis perusahaan yang efisien dan produktif. Oke, mungkin cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.